Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad M Channel. Kali ini menampilkan ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar di depan para jamaah Nahdiyin. Para jamaah Nahdiyin di depan para pengurus NU, baik dari PBNU maupun dari wilayah dan cabang dan seterusnya. Kali ini beliau menerangkan tentang pentingnya NKRI. NKRI harga mati. Untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti ceramah beliau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil wal muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, wa ala ra'sihim ar-ra'isul 'am li Nahdlatul Ulama PBNU Hadratus Syekh Rama Kiai Haji Miftahul Akhyar, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa afadha alaina min barakati du'aih, amin. Seluruh masyayikh di lingkungan PBNU Jawa Timur, Wakil Rais Suriah dan Katib juga Wakil Katib, wa ala rasihim Rama Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa afadha alaina min barakatih, amin. Para gus, para ning, para asatir, para santri, para banom, hadirin hadirat rahmakumullah. Pertama, kami menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seharusnya bagaimana kita ngaji. La tabqu 'ala din idza waliyahu ahlu wabqu 'ala din idza waliyahu ghairu ahli. Jangan kalian menangisi agama Islam ini asal Islam dipegang, diurus oleh orang yang memang ahlinya. Sebaliknya, tangisilah, prihatinlah terhadap agama Islam ini kalau sampai Islam diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Hadirin rahimakumullah, NU senantiasa berkomitmen bagaimana ikhtiar semaksimal mungkin agar Islam diurus oleh orang-orang yang memang ahlinya. Kalau di organisasi lain sulit mencari pimpinan yang mereka masyayikh dan kiai, di NU mulai dari Rois Ranting, Rois MWC, apalagi Rois Am, semuanya adalah kiai dan ulama. Itu dalam rangka sesuatu harus diurus oleh orang yang memang ahlinya. Alhamdulillah, kalau kadang ada ma'had baru yang katanya ma'had tahfidz Quran, tapi ternyata pengasuhnya enggak hafal Quran. Di pesantren-pesantren NU, kalau buka pondok Al-Quran, Darul Quran, maka dipastikan pengasuhnya kiai atau bunyai pasti hafid Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau di luar NU
ada ma'had-ma'had baru, tulisannya ma'had, tulisannya pesantren, namun kadang pengasuhnya nggak bisa baca kitab dan kitabnya terjemah. Di pesantren-pesantren NU semua kiainya dijamin menguasai kitab kuning. Itu dalam rangka sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan dan kehancurannya. Hadirin rahimakumullah, mari kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di Jawa Timur, ngajilah hanya kepada ulama, ngajilah hanya kepada bunyai, ngajilah hanya kepada para asatid ustadzat yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah dan benar-benar menguasai ilmu agama Islam. Dan itu ada di pesantren-pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, HSN untuk menegaskan bahwa pastikan kita mendapat ilmu agama dari pesantren, pastikan kita ngaji di pesantren, pastikan kalau kita mengelola sekolah, guru agamanya alumni pesantren, pastikan kalau kita jadi takmir, khotib dan imamnya alumni pesantren, pastikan kalau kita mendirikan diniyah, guru-gurunya dari pesantren, pastikan apabila kita mengelola majelis taklim rutinan, yang rutini pastikan dari alumni pesantren. Saya jamin mereka tidak radikal, saya jamin mereka tidak liberal, saya jamin mereka full 100% ahlus sunnah wal jamaah NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau selama ini ada yang mengatasnamakan Islam dengan pakai takbir berkali-kali, mengkafir-kafirkan Pancasila, memusyrikkan hormat merah putih, melarang ikut pemilu, dan mereka menfatwakan Indonesia negara tauhid, presiden tauhid, Polri tauhid, TNI tauhid, DPR tauhid. Kalau ada yang begitu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan pesantren, tak jamin 150% bukan pesantren NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi ku salam menegaskan, malam ini acara digelar untuk menunjukkan kepada publik bahwa pesantren adalah ramah anak, ramah lingkungan, nyaman. Hari ini ribuan orang kumpul nyaman. 4 tahun yang lalu Istighosah Kubro di Sidoarjo, sekitar 1.200.000 orang nyaman semua. Bahkan TNI Polri yang menjaga, saya tahu, malah sambil ngopi dan rokokan. Saking amannya. Itulah komunitas pesantren, itulah pesantren, satu tempat wahana, wadah untuk talabul ilmi dan sekaligus ramah anak. Kalau katanya ada pesantren yang tidak ramah anak, saya jamin itu pesantren abal-abal. Kalaupun katanya pesantren sungguhan, saya jamin bukan bongsone pesantren Ploso, bukan bongso pesantren Lirboyo, bukan bongso pesantren Tebuireng, bukan bongso pesantren Tambak Beras, bukan bongsone pesantren Sidogiri, bukan bongsone pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, mungkin pesantren yang lain. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, mari percayakan pendidikan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan Islam yang benar, akidah
ibadahnya benar, tata cara ibadahnya benar, muamalahnya benar, akhlaknya benar, menata hatinya benar, wawasan bermasyarakat, berbangsa, bernegara juga benar, adabnya kepada orang tua benar. Untuk itu percayakan hanya kepada pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau tidak demikian kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita masuk kategori menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, dan itu membawa kerusakan. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita tahu para masyayikh punya komitmen yang luar biasa. Bukan hanya komitmen dakwah, bukan hanya komitmen mengajarkan Islam, bukan hanya komitmen memperjuangkan berlakunya syariat Islam dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya itu, komitmen para masyayikh, para ulama kepada keutuhan negara, keamanan negara, kedaulatan negara tidak diragukan sama sekali. Resolusi jihad dikeluarkan oleh para ulama, Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim As'ari, tentu juga para masyayikh yang lain. Beliau orang pesantren, beliau bukan tentara, beliau bukan polisi, bukan presiden, hari-hari ngaji. Ternyata komitmennya untuk membela negara luar biasa, sampai berfatwa negara ini meskipun NKRI, negara ini meskipun Pancasila, negara ini meskipun berdasar UUD 45 tidak langsung kepada Quran Sunnah, toh Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim As'ari tetap berfatwa bahwa membela, menjaga NKRI hukumnya wajib. Dan yang luar biasa, negara yang sebetulnya Pancasila NKRI, beliau bisa mengatakan memperjuangkan kemerdekaan negara, menjaga kemerdekaan negara, itu salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Kalaupun mati, matinya mati syahid. Kadang kami yang tanfidiyah nggak paham juga apa hujjah beliau. Wong ini negara Pancasila, wong ini negara NKRI, benderanya merah putih, tapi kenapa menjaga, memperjuangkan NKRI masuk kategori fisabilillah, dan kalau mati, mati syahid. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kaum santri harus ikut ulama-ulama kita. Kalau ulama kita berkomitmen cinta, setia, menjaga, membela NKRI, maka jangan ada satupun dari warga NU, jangan ada satupun dari pengurus NU, jangan ada satupun dari kader NU, jangan ada satupun dari asatid dan santri NU yang ikut-ikutan membuli bangsa dan negaranya sendiri. Semakom Mbah Hashim As'ari bisa full NKRI harga mati. Lalu kalau ada ansor yang ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding Mbah Hashim As'ari, kalau ada pengurus ranting yang ilmunya nggak ada apa-apa dibanding Mbah Hashim As'ari, kalau ada pengurus seperti kami yang ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding Mbah Hashim As'ari, lalu berani-berani bilang negeri ini negeri negeri tauhid, negeri ini negeri kafir, negeri ini negeri batal. Pertanyaan saya buat dia, mulai kapan sampean merasa lebih alim daripada Mbah Hashim As'ari? Mulai kapan sampean merasa lebih karomah daripada Syekhona Khalil Bangkalan? Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo ngaji kepada kiai, tolabul ilmi kepada para kiai, atau kepada alumni-alumninya kiai, dan untuk ber-NKRI pun 100% taklid manut kepada para kiai. Dengan cara begitu insya Allah selamat akhirat kita dan selamat negara kita.
Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, marilah kita kaum pesantren lebih sungguh-sungguh lagi memajukan, meningkatkan kualitas pesantren kita. Kalau ada orang di luar pesantren berakhlak, kita kaum pesantren harus lebih berakhlak. Kalau mereka yang di luar pesantren beradab, tawadhu, kita harus lebih adab dan lebih tawadhu. Kalau mereka di luar pesantren membangun peradaban, kita kaum pesantren harus lebih giat membangun peradaban kita. Kalau mereka di luar pesantren punya prestasi akademik, maka kita kaum pesantren jangan kalah. Yang jelas kalau nahwu sorof kita mesti menang. Yang jelas kalau baca kitab kuning kita mesti menang. Selanjutnya tantangan kita, dan alhamdulillah Genggong sudah mulai. Genggong luar biasa IT-nya. Genggong luar biasa penguasaan teknologi informatikanya. Dan semoga pondok-pondok lain segera menyusul. Pada akhirnya kalau kita kaum pesantren senantiasa unggul di berbagai bidang, maka 20 tahun ke depan kita akan melihat menteri alumni pesantren, rektor alumni pesantren, direktur rumah sakit alumni pesantren, direktur privat alumni pesantren, direktur semen Gresik alumni pesantren. Dan kalau itu terjadi, Indonesia benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita, hajat kita berkat rawuhnya para masyayikh. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian matur kawula, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar pada acara peringatan Hari Santri tahun ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.